Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep nilai mutlak dan sifat-sifat nilai mutlak. Kita mulai yang pertama, kita akan belajar tentang konsep nilai mutlak. Dalam matematika, dikenal konsep nilai mutlak yaitu sesuatu yang tidak pernah bernilai negatif. Artinya, sesuatu yang dinilai mutlakkan itu selalu bernilai positif. Nilai mutlak dari sebarang bilangan X elemen bilangan real dinotasikan dengan seperti ini. Nilai mutlak X didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari atau sama dengan 0. Lalu, bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Untuk lebih mudahnya, maka saya buat ini kotak. Kotak elemen bilangan real, lalu dinotasikan dengan nilai mutlak kotak, sehingga dapat didefinisikan sebagai nilai mutlak kotak itu bernilai kotak jika kotaknya ini lebih dari atau sama dengan 0. Lalu, nilai mutlak kotak, dia bernilai negatif kotak jika kotaknya itu kurang dari 0. Misalkan contohnya begini. Contoh, misalkan nilai mutlak negatif 2 sama dengan ini bernilai negatif, maka kotaknya ini kita cari negatif, berarti ini dimasuk ini, kurang dari 0. Sehingga nilai kotaknya ini adalah negatif kotak. Negatif kotak. Kotaknya berapa? Sama dengan kotaknya yaitu negatif 2. Sehingga nilainya sama dengan 2. Oke, begitu. Contoh lagi misalkan nilai mutlak 3 sama dengan, karena di sini ini 3 ini sebagai kotak, ini dia ini positif, maka ikut yang atas ini lebih dari atau sama dengan 0. Maka nilai mutlak kotak maka sama dengan kotak, maka ini sama dengan 3. Contoh lain, misalkan nilai mutlak dari negatif 5. Maka dengan menggunakan definisi ini secara langsung negatif 5, maka ini menjadi 5. Kalau misalkan lagi 7, nilai mutlak 7 sama dengan 7. Nah, jadi semua bilangan yang dinilai mutlakkan maka nilainya pasti positif. Ini maksud dari definisi yang tertera dalam layar ini. Berikutnya, nilai mutlak juga didefinisikan. Nilai mutlak X sama dengan jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Jadi misalkan contohnya, yang ini saya hapus. Jadi contohnya, misalkan ada nilai mutlak 2, ini merupakan jarak 2 dari titik 0 pada garis bilangan. Saya buat garis bilangannya ini 0, ini 2, berarti ke kanan 2. Maka jaraknya, jarak antara 0 dan 2 ini sama dengan 2. Sehingga nilai mutlak 2 sama dengan 2. Contoh lagi, misalkan nilai mutlak negatif 5. Kita buat 0-nya di sini. Negatif 5 berarti ke kiri sebanyak 5 langkah. Ini negatif 5. Sehingga jarak 0 ke negatif 5 ini jaraknya yaitu 5. Sehingga nilai mutlak negatif 5 sama dengan 5. Oke. Kita lanjutkan. Tentukan hasil operasi nilai mutlak berikut. Yang pertama, nilai mutlak negatif 5 ditambah 1 ditambah nilai mutlak negatif 2 dikurangi 9. Maka kita kerjakan dahulu yang ada nilai mutlaknya. Ini kita kerjakan terlebih dahulu. Sama dengan nilai mutlak negatif 5 ditambah 1 sama dengan negatif 4. Ini ditambah nilai mutlak negatif 2, yaitu 2 dikurangi 9. Sama dengan
Sekarang yang ini kita selesaikan. Nilai mutlak negatif 4 ditambah 2 dikurangi 9 sama dengan negatif 3. Selanjutnya nomor 2. Nilai mutlak 4 dikurangi nilai mutlak 5 dikurangi 3. Kalau ada soal seperti ini, maka kita kerjakan nilai mutlak yang ada di dalam terlebih dahulu. Karena ini nilai mutlaknya ada 2, ini yang dalam ini kita selesaikan terlebih dahulu. Sama dengan ini tetap 4 dikurangi nilai mutlak 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Oke, sama dengan tetap 4 dikurangi nilai mutlak 2 yaitu 2. Sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nilai mutlak 2 sama dengan 2. Selanjutnya nomor 3. Nilai mutlak 2 dikali 3 dikurangi 1 ditambah nilai mutlak negatif 5. Sama dengan, yang ini kita kerjakan terlebih dahulu, sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 1. Sama dengan 2 ditambah nilai mutlak negatif 5 sama dengan 5. Sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 5. Sama dengan nilai mutlak 4 sama dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat nilai mutlak. Di sini saya tulis ada 9 sifat nilai mutlak. Untuk sebarang X dan Y elemen bilangan real berlaku sebagai berikut. Sifat yang pertama yaitu nilai mutlak negatif X sama dengan nilai mutlak X. Contohnya, misalkan di sini X-nya sama dengan 2, berarti nilai mutlak negatif 2 sama dengan nilai mutlak 2. Nilai mutlak negatif 2 sama dengan 2 sama dengan nilai mutlak 2 sama dengan 2 juga. Sehingga 2 sama dengan 2. Inilah sifat yang pertama. Berikutnya, sifat yang kedua, nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Contohnya, X sama dengan 5 misalkan. Nilai mutlak 5 sama dengan akar dari 5 kuadrat. Nilai mutlak 5 sama dengan 5 sama dengan akar dari 5 kuadrat sama dengan 25. 5 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Inilah sifat yang kedua. Berikutnya, sifat yang ketiga, nilai mutlak X kuadrat sama dengan nilai mutlak negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat. Contohnya, misalkan X sama dengan 3. Nilai mutlak 3 kuadrat sama dengan nilai mutlak negatif 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Ingat ya, di sini yang dikuadratkan ini hanya X-nya saja, tidak dengan negatifnya. Sehingga di sini yang dikuadratkan hanya 3-nya saja ini. Kita hitung. Nilai mutlak 3 kuadrat. Kita tulis gini dulu aja, 3 kuadrat sama dengan nilai mutlak negatifnya tetap karena ini tidak dikuadratkan. Negatif 3 kuadrat sama dengan 9 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Selanjutnya yang ini 3 kuadrat sama dengan 9 sama dengan nilai mutlak negatif 9 sama dengan 9. Yang ini sama dengan 9. Sehingga inilah sifat yang ketiga. Selanjutnya, sifat yang keempat, nilai mutlak X dikurangi Y sama dengan nilai mutlak Y dikurangi X. Contohnya, misalkan X sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan 2, sehingga jadinya nilai mutlak 5 dikurangi 2 sama dengan Y-nya 2 dikurangi X-nya 5. Selanjutnya, nilai mutlak 5 dikurangi 2 sama dengan 3 sama dengan nilai mutlak
2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Kita selesaikan yang kiri. Nilai mutlak 3 sama dengan 3. Sama dengan nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3. Oke, inilah sifat yang keempat. Selanjutnya, sifat yang kelima, nilai mutlak X dikalikan Y sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Contohnya, misalkan nilai mutlak 2 dikali 3 sama dengan nilai mutlak 2 dikali nilai mutlak 3. Yang ini sama dengan nilai mutlak 6 sama dengan nilai mutlak 2 sama dengan 2 dikali nilai mutlak 3 sama dengan 3. Nilai mutlak 6 sama dengan 6 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Oke, inilah sifat yang kelima. Selanjutnya, sifat yang keenam, nilai mutlak X per Y sama dengan nilai mutlak X per nilai mutlak Y, di mana Y-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau Y-nya sama dengan 0, maka tidak akan terdefinisi. Contohnya, X-nya 10, Y-nya negatif 2. X-nya sama dengan 10, Y-nya sama dengan negatif 2, sama dengan yang ini nilai mutlak 10 per nilai mutlak negatif 2. Yang ini kita selesaikan. Nilai mutlak 10 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 5. Sama dengan nilai mutlak 10 sama dengan 10 per nilai mutlak negatif 2 sama dengan 2. Yang ini nilai mutlak negatif 5 sama dengan 5 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Oke, sehingga inilah sifat yang keenam. Selanjutnya, sifat yang ketujuh, nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan 0. Jadi sebarang nilai X, jika dimasukkan di sini, pasti dia lebih dari atau sama dengan 0. Contohnya misalkan X sama dengan 0. Nilai mutlak 0 lebih dari atau sama dengan 0. Nilai mutlak 0 sama dengan 0. Oke. Karena di sini ada tanda sama dengannya, maka pernyataan ini bernilai benar. Contoh lagi, misalkan nilai X-nya negatif 2. Negatif 2, nilai mutlak negatif 2 lebih dari atau sama dengan 0. Nilai mutlak negatif 2 sama dengan 2 lebih dari atau sama dengan 0. Pernyataan ini juga benar. Contohnya lagi, X-nya sama dengan 5. Nilai mutlak 5 lebih dari atau sama dengan 0. Nilai mutlak 5 sama dengan 5 lebih dari atau sama dengan 0. Ini juga pernyataan yang benar. Inilah sifat yang ketujuh. Selanjutnya, sifat yang ke-8, nilai mutlak X ditambah Y kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Contohnya, misalkan di sini saya buat X-nya negatif 2, Y-nya 3, sehingga negatif 2 ditambah 3 kurang dari atau sama dengan negatif nilai mutlak negatif 2 ditambah nilai mutlak 3. Yang ini nilai mutlak negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1 kurang dari atau sama dengan yang ini nilai mutlak negatif 2 sama dengan 2 ditambah nilai mutlak 3 sama dengan 3. Selanjutnya, nilai mutlak 1 sama dengan 1 kurang dari atau sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Pernyataan bernilai benar. Inilah sifat yang ke-8. Selanjutnya, sifat yang ke-9, nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X dikurangi Y. Contohnya, misalkan X-nya di sini negatif 3, X-nya 4, berarti nilai mutlak negatif 3 dikurangi Y-nya 4, berarti nilai mutlak 4 kurang dari atau sama dengan
Nilai mutlak negatif 3 dikurangi 4. Selanjutnya, nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3 dikurangi nilai mutlak 4 sama dengan 4. Kurang dari atau sama dengan nilai mutlak negatif 7. 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Kurang dari atau sama dengan nilai mutlak negatif 7 sama dengan 7. Negatif 1 kurang dari atau sama dengan 7. Maka pernyataan ini bernilai benar. Inilah sifat yang ke-9. Sekian penjelasan sifat-sifat nilai mutlak pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.